Saya ingin satu eh, contoh konkretnya. Apakah misalkan saya mengatakan pada seseorang, kamu bajingan, kamu lonte, kamu apa penipu. Apakah itu yang dimaksud ataukah dalam bentuk lain? Bangsat, anjing, lonte, segala macam itu di era saya itu biasa betul. Anjing, bagi rokok lu tuh hal biasa. Di dalam era saya itu tuh sangat, sangat itu sangat merdeka kita saling ledek gituan tuh. Udah berapa tahun lu jadi monyet? Biasa aja dia akan jawab. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Ya, mengingat durasi, mengingat durasi, saya hanya cukup 2 pertanyaan saja. Karena saudara saksi ini merupakan juga public figure, di mana ini juga disampaikan begitu ditayangkan banyak channel ya. Ini tadi saya menyimak di depan. Jangan sampai nanti masyarakat terjebak masuk bui karena statement tadi. Maki-maki bukan hate speech. Ya. Saya ingin satu contoh konkretnya. Apakah misalkan saya mengatakan pada seseorang, kamu bajingan, kamu lonte, kamu penipu. Apakah itu yang dimaksud ataukah dalam bentuk lain? Satu itu sekaligus saja ya. Tadi disampaikan juga di sini terjadinya seperti ini karena ada sebuah dendam. Ya. Yang ingin saya pertanyakan, ini yang dendam siapa? Dendamnya kepada siapa? Sudah cukup. Terima kasih. Bangsat, anjing, lonte, segala macam itu di era saya itu biasa betul. Anjing, bagi rokok lu tuh hal biasa. Di dalam era saya itu tuh sangat itu sangat merdeka kita saling ledek gituan tuh. Udah berapa tahun lu jadi monyet? Biasa aja dia akan jawab. Itu sejak lu jadi anjing. Jadi ada komunitas pengguna bahasa di mana bahasa itu justru memerdekakan pikiran. Itu namanya. Karena manusia adalah language using animal. Pengguna bahasa di dalam satu komunitas. Artinya ini hanya bisa dipakai dalam satu komunitas. Ya memang. Jadi kalau saya ini kan baru berjumpa dengan Bang Rocky, saya sangat senang sekali ya. Terus tiba-tiba saya, Bang Rocky menurut lo itu lonte, kalau ngomong saya enaknya gitu, itu bagaimana? Ya nggak ada soal karena saya anggap Anda datang dari era saya tuh, walaupun saya nggak kenal. Saya langsung bilang, ini anak tahun 80-an nih. Gampang aja. Oke. Nggak tersinggung saya. Kalau anaknya yang lebih muda bilang begitu, cukup ya, cukup. Yang dilanjut tadi, yang dendam itu tadi, dendam siapa yang dendam, kepada siapa dendam? Bisa dijawab enggak? Tadi kan disampaikan. Ya pasti dendam. Bukan, justru ini timbul karena sebuah dendam. Itu yang saya terangkan tadi, ada background belief. Ada semacam underlying assumption di kepala jaksa bahwa dua bajingan ini itu adalah hidupnya menghina Jokowi terus menerus. Itu underlying assumption. Yang biasa aja, boleh aja orang. Sebagai presiden kan dia mesti tahu bahwa penghinanya juga banyak itu. Presiden nggak dendam, jaksa yang dendam. Baik, cek. Cukup, saya rasa cukup, nggih. Nggih. Baik. Saya Pak Hakim. Nggih, pertanyaan saya. Karena bukan orangnya ya, tapi sistem penuntutan kita itu penuh dendam, sistem penuntutan itu. Sebelum dilanjutkan, tolong penonton tertib bisa duduk enggak ya, supaya belakang bisa melihat, sama-sama melihat, jangan berdiri gitu ya, enggak tertib ya sidang. Karena saya punya kewajiban untuk tata tertib persidangannya harus ditegakkan di persidangan ini. Bisa. Nah, jadi ini bukan tontonan ya, ini sidang. Jadi coba seperti di sidang Sambo dan sebagainya, penonton kan tertib duduk rapi gitu ya, tidak ya. Silakan dilanjutkan. Ini karena ahli memberikan pendapat, jadi Anda tidak usah memberikan pendapat, tapi pertanyaan. Iya, saya bertanya. Baik. Saudara ahli Bang Rocky Gerung, alhamdulillah akhirnya saya bisa bertatap muka langsung. Bang Rocky, kalau boleh saya tahu tiket pesawat pulangnya jam berapa? Saya biar bisa minit waktu.
Jam berapa, Mas? Ya jam 4 saya mesti balik ke Jakarta. Berarti jam 3, setengah 3 sudah harus meninggalkan pengadilan ya. Baik. Saya bertanya, sebelum saya bertanya, saya ingin menyampaikan statement dulu. Saya tidak marah dan tidak dendam kepada jaksa. Walaupun di dalam alam bawah sadarnya jaksa itu, Gus Nur harus salah, pasti salah, wajib salah. Tapi nggak apa-apa, saya akan selalu mendoakan mudah-mudahan jaksa penuntut umum sakinah mawaddah rumah tangganya, berkah rezekinya, husnul khotimah insya Allah. Baik, Bang Rocky, saya mau bertanya. Saya waktu itu dipanggil oleh, ini untuk penyidik, barangkali penyidiknya nonton dan pasti nonton ya Pak Toto Budi sama teman-temannya itu. Di Mabes ya, saya dipanggil sebagai saksi. Oke, saya datang, saya di BAP sebagai saksi. Dengan bahasa yang ramah, santun, macam-macam lah. Kurang lebih 4 jam, 5 jam. Setelah selesai di BAP sebagai saksi, penyidiknya keluar, datang lagi bawa laptop yang sama, disidik menjadi tersangka. Naik status menjadi tersangka. Bahkan langsung ditahan hari itu juga. Oke. Jadi Bang Rocky, saya protes. Kenapa saya ditahan? Kan belum terbukti itu. Saya sudah mengadakan gelar perkara dengan MUI. Dengan semua pihak. Anda memang menista agama. Nah, problemnya sampai sekarang, kuasa hukum sudah berusaha datang ke MUI, nyari siapa MUI-nya, orangnya mana yang mengatakan sudah gelar perkara sama penyidik. Bahkan kemarin kita ngajukan panggilan untuk MUI supaya hadir di sini sebagai ahli agama, nggak ada respon apa-apa. Ah ini Bang Rocky ya. Dan akhirnya intinya saya ditahan sekarang sudah 4 bulan, kurang lebih 4 bulan, dari Bareskrim dipindah ke Polda Jateng, dipindah ke sekarang Makobrimob dengan berbagai macam dinamika deritanya saya terima. Menurut Bang Rocky gimana? Ini kezoliman atau ini penindasan atau bagaimana? Dan ini sidang ini digelar bagaimana? Apa saya ini berhak bebas atau berhak dituntut memang atau memang saya ini sudah memang bajingan, memang sampah atau bagaimana? Dan saya mengajukan penangguhan penahanan pun sampai sekarang tidak pernah dikabulkan. Akhirnya saya tidak lagi mengajukan. Padahal prinsip alasannya. Istri saya opname, bahkan anak saya yang pertama melahirkan, jadi saya punya cucu. 2 momentum itu yang paling berharga dalam hidup saya. Saya mengajukan penangguhan penahanan selalu ditolak. Mohon dijabarkan Bang Rocky. Terima kasih. Ketakwaan Anda berkurang apa enggak? Ketakwaan saya semakin bertambah insya Allah. Ya udah, semakin yakin. Itu bahagia aja, nggak ada soal. Ya, buat saya itu kalau masuk perspektif Anda, itu Anda memperoleh ujian supaya Anda betul-betul makin lama makin halus batinnya. Yes. Itu bagian yang saya anggap. Tetapi hak Anda untuk duel di pengadilan juga harus dibuka itu. Jadi buat saya tadi saya terangkan, ya seharusnya Anda nggak ditangkap. Karena ada jaminan kebebasan berekspresi itu. Apa aja, batasnya cuma asal Anda nggak tunjuk hidup seseorang itu. Maksudnya tangannya kena di itu. Kalau cuma mencaci maki boleh aja, tapi Anda nggak mungkin mencaci maki ulama, mencaci maki ibu, mencaci segala macam. Karena ada hierarki di situ. Anda dan presiden itu setara. Apa bedanya itu? Kan Anda tidak terpilih aja di presiden, Pak Jokowi terpilih itu. Tapi tetap dia dipilih oleh rakyat kan, bukan ditunjuk oleh Tuhan. Jadi status Anda sama dia makhluk, sama-sama makhluk. Yang membedakan, Anda kasih suara di ballot supaya dia terpilih. Jadi kedaulatan Anda di atas kedaulatan dia. Saya lebih berhak untuk maki-maki anggota DPR karena mereka dulu pengemis. Mereka minta suara saya kok. Kenapa saya nggak boleh maki-maki dia? Sama juga presiden. Presiden kampanye minta suara saya. Ketika dia terpilih, dia adalah kacung konstitusional saya. Saya ingin negara ini ada keadilan. Tugas presiden adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Itu perintah siapa? Ya perintah saya melalui konstitusi itu. Jadi kalau dia nggak lakukan, saya maki-maki dia. Saya nggak maki-maki Pak Jokowi, saya nggak maki-maki Pak Tito atau Pak Kapolri. Yang saya maki-maki adalah pemimpin tertinggi negara tuh. Yang namanya kebetulan Jokowi, siapapun namanya, tetap saya maki-maki kan. Jadi enggak, kan itu sebetulnya presiden itu. Enggak usah pakai nama misalnya, supaya lebih netral kan. Jadi kebijakan dia itu berbahaya bagi negeri. Maka saya kritik, dianggap saya maki-maki itu. Lain dong. Kan saya kasih metodologi. Presiden bilang misalnya, saya bilang, Presiden Jokowi ini logikanya nih cacat, nggak bisa mikir. Dia bilang begini, 2 minggu lalu. Saya setiap kali terganggu dengan kemacetan.
Begitu banyak motor, begitu banyak mobil. Hebat. Oleh karena itu, saya izinkan subsidi pada pembeli mobil listrik itu dinaikkan. Oleh karena itu, motor kita subsidi. Supaya lebih banyak orang beli motor. Supaya lebih banyak kemacetan. Apa nggak ngaco logikanya?